Hari ini kita mau ngebahas aktor dan model Taiwan Amerika yang bernama Sunny Wang. Ia dikenal juga dengan nama Wang Yangming. Laki-laki tampan dengan tinggi 188 cm ini adalah mantan pacar dari penyanyi cantik Elva Xiao. Dan kita udah pernah bahas Elva Xiao ini. Jadi kalian bisa scroll ke bawah. Bulan Desember ini, tepatnya tanggal 7 Desember, Sunny diundang ke acara NBA Legend Celebrity Game di Macau. Ex pemain basket Indonesia Denny Sumargo pun turut diundang ke acara ini. Bahkan banyak legenda NBA hadir di acara tersebut seperti Tony Parker, Ray Allen, dan Tracy McGrady. Apakah ada yang sudah nonton acara ini? Bagaimanakah kisah hidup Sunny Wang ini? Yuk kita langsung bahas. Sunny Wang lahir pada tanggal 2 November 1982 di New York, Amerika Serikat. Jadi sekarang ia sudah berusia 42 tahun. Tidak lama setelah ia lahir, ia pindah ke Taiwan bersama dengan keluarganya. Tapi pada saat ia berusia 7 tahun, ia pindah lagi ke Amerika Serikat. Jadi ia bertumbuh besar di Amerika Serikat bersama dengan keluarganya. Sebenarnya dari kecil ia sudah suka tampil. Tapi keluarganya ingin dia menyelesaikan pendidikannya terlebih dahulu dan ingin dia meneruskan bisnis keluarga. Karena itu setelah ia lulus kuliah di Universitas New York, ia sempat bekerja di perusahaan keluarga yang bergerak di bidang pelayaran. Namun karena passionnya bukan di sana, ia akhirnya memutuskan untuk mengejar mimpinya dan memasuki industri hiburan. Jadi pada tahun 2010, saat ia berusia kurang lebih 28 tahun, akhirnya ia memasuki industri hiburan dengan bantuan Elva Xiao, mantan pacarnya, dan Sylvia Chang. Sylvia Chang ini adalah seorang artis, penulis, sutradara, penyanyi, dan juga produser. Sylvia Chang ini mempunyai anak laki-laki bernama Oscar Wang. Dan Oscar ini adalah saudara angkatnya Sunny. Dengan kata lain, Oscar dan Sunny adalah best friend. Jadi Sunny mengawali karirnya di industri hiburan sebagai model. Lalu setahun kemudian, pada tahun 2011, Sunny memulai debut aktingnya sebagai pemeran utama kedua dalam serial TV yang berjudul In Time With You. Dan pada tahun 2012-nya, ia mendapatkan peran utamanya dalam serial TV yang berjudul Once Upon a Love. Di serial ini ia beradu akting dengan artis cantik Cheryl Young. Itulah sekilas tentang perjalanan karirnya di dunia hiburan. Selain karir akting, Sunny juga mempunyai beberapa bisnis. Beberapa bisnis yang ia jalani antara lain bisnis bengkel modifikasi mobil mewah di New York yang bernama Empire Motor Club. Terus ada bisnis jam tangan mewah yang bernama Empire Watch Club. Ada bisnis pakaian juga yang bernama Empire Aqua. Dan uniknya, produk pakaian yang dihasilkan berasal dari sampah botol plastik. Lalu ada bisnis entertainment yang bernama Empire Entertainment. Lalu, pada tahun 2015, Sunny mengumumkan hubungannya dengan penyanyi sekaligus penulis lagu Australia Taiwan yang bernama Dominic Choi. Dominic dikenal juga sebagai rapper yang bernama Dizzy Dizzo. Dominic ini lahir di Sydney, Australia pada tanggal 6 April 1986. Jadi sekarang dia sudah berusia 38 tahun. Sebenarnya Sunny dan Dominic sudah saling kenal sejak tahun 2005, tapi mereka baru menjalin hubungan pada tahun 2007-nya. Walaupun mereka sempat putus, tapi mereka pacaran kembali pada tahun 2014-nya. Akhirnya pada April 2015 mereka bertunangan dan pada tanggal 27 Desember 2015-nya mereka menikah di Sydney, Australia. Lalu mereka dikaruniai seorang putri pada tahun 2019. Sedikit info tentang Dominic ini. Ternyata Dominic pernah main film juga
yaitu dalam film yang berjudul The Secret World pada tahun 2018. Dan sampai sekarang ia masih aktif ngeluarin lagu-lagu. Ada info menarik tentang Sunny Wang ini. Info menarik pertama, pada tahun 2023 yang lalu, Sunny menjual 2 buah jam tangan Audemars Piguet miliknya. Dan ia membeli jam tangan tersebut dari hasil jerih payahnya sendiri, bukan dikasih secara gratis. Tujuan dia menjualnya adalah karena dia mau membeli model lain dari merek atau brand yang sama sebenarnya. Sunny Wang ini memang penggemar jam tangan mewah dan ia sering mengunggah foto jam tangan mewahnya di Instagram miliknya. Namun, karena ia menjual jam tangan AP-nya ini, maka pihak AP Taiwan langsung meneleponnya dan memberitahukan bahwa perusahaan jam tangan tersebut sangat marah kepadanya. Pihak AP mengetahui hal ini karena 2 jam tangan tersebut sekarang terdaftar atas nama yang berbeda. Lalu Sunny mengatakan bahwa ia menjual jam tangan tersebut bukan karena ia tidak menyukai merek AP, tapi karena ia menginginkan model dan warna yang lain. Kita tahu bahwa jam tangan AP sangat mahal harganya. Maka Sunny menjual jam tangannya supaya ia tidak perlu mengeluarkan uang lebih banyak untuk membeli model terbarunya. Sunny juga berkata bahwa pihak AP mengisyaratkan bahwa ia telah masuk dalam daftar hitam mereka karena perusahaan AP ini membatalkan undangan mereka kepada Sunny dan sang istri. Jadi awalnya Sunny dan sang istri diundang dalam acara peluncuran pribadi jam tangan AP edisi terbatas di Tokyo. Tapi kemudian mereka diberitahu kalau mereka tidak diundang. Karena hal ini Sunny sempat tidak bisa tidur beberapa hari. Tapi akhirnya ia memutuskan untuk tidak peduli lagi tentang masalah jam tangan tersebut. Bahkan Sunny mengunggah kata-kata seperti ini di Instagramnya, bahwa ia sudah selesai dengan AP dan bertanya apakah ia harus menjual seluruh koleksi jam tangan AP miliknya. Info menarik kedua, para penggemar biasanya akan meminta idola mereka untuk berpose imut bersama dengan mereka, terutama saat ada kesempatan untuk berfoto bersama, misalnya pose membentuk hati bersama. Namun ternyata Sunny tidak suka melakukan pose hati tersebut karena dia merasa pose tersebut adalah pose banci. Baru-baru ini, tepatnya pada bulan Agustus 2024 yang lalu, ada seorang penggemar membagikan video yang diambilnya dalam sebuah acara promosi film yang berjudul Gatau Like Father Like Son. Film ini dibintangi oleh Sunny juga. Maka dia hadir di dalam acara tersebut. Dalam video yang diunggah, penggemar tersebut mengangkat tangannya dengan harapan Sunny akan membentuk pose hati bersamanya. Tapi Sunny berjalan melewatinya sambil menepis tangan penggemar tersebut. Lalu penggemar tersebut menulis di captionnya, "Sayang, kamu sangat tidak romantis." Ternyata Sunny melihat video tersebut dan meninggalkan pesan balasan untuk penggemar tersebut. Dia berkata seperti ini, "Bukannya aku tidak romantis, tapi aku hanya tidak akan berpose banci seperti itu." Sunny juga menambahkan bahwa ia tidak bersedia untuk menggunakan filter kecantikan pada fotonya. Pernyataan Sunny ini menimbulkan kegemparan dan menjadi topik trending di Weibo. Banyak pihak yang mengecam tindakannya ini karena tindakannya ini dianggap sebagai tindakan diskriminasi gender. Jadi Sunny menggunakan kata Mandarin Niang Pao yang artinya banci, dan kata ini di Taiwan merupakan istilah merendahkan yang digunakan untuk menggambarkan pria yang dianggap feminin atau tidak cukup maskulin. Secara kasar, kata ini diterjemahkan sebagai pria banci. Kemudian, selang beberapa waktu, seorang YouTuber Taiwan membagikan foto Sunny di Facebooknya. Coba tebak apa yang dilakukan oleh Sunny dalam foto tersebut. Ternyata Sunny pernah membentuk pose berbentuk hati
dengan tangannya pada tahun 2015 di sebuah acara merek coklat Godiva. Lalu YouTuber ini menulis caption seperti ini, "Kami para banci tidak akan mengganggumu lagi." Karena hal ini banyak netizen kesal dengan standar gandanya Sunny. Mereka berkata bahwa Sunny baru saja menampar wajahnya sendiri. Dalam sebuah wawancara, Sunny Wang akhirnya mengakui bahwa pilihan katanya memang tidak pantas. Dan ia berkata bahwa ia tidak bermaksud untuk menyinggung pihak manapun. Ia berkata bahwa ia akan belajar dari pengalaman ini dan menjadi pribadi yang lebih baik. Pada awalnya, tindakan Sunny ini dikhawatirkan akan mempengaruhi kesuksesan film yang dibintanginya tersebut. Memang, film ini sempat memicu boikot dari beberapa calon penonton. Tapi untungnya, film ini berhasil meraup pendapatan box office sebesar 54,58 juta dolar Taiwan pada minggu pertama pemutarannya. Dan ini memecahkan rekor box office film domestik untuk tahun 2024. Kira-kira ada family seeker yang udah nonton filmnya belum? Sekian cerita hari ini, semoga family seeker terhibur. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Ciao!